Ya, saya setuju sekali dengan semangat Pak Madwen ini untuk ke arah sana. Memang pernah juga kita ada temen ya, temen yang memang bergelut di bidang ekspor juga, gagal gara-gara pembelinya itu udah valid, terus kemudian supplier oke, cuma karena supplier minta dibayar cash and carry, si buyernya mau bayar PT 100%, tapi setelah gets dokumen ya, atau excite atau ini apa shipping point, FOB shipping point itu gagal gara-gara itu. Terus kemudian eh, makanya kalau memang memang ini adalah suatu jalan yang memang kita bisa tempuh, kita coba fasilitasi itu, nanti kita coba ajak kerjasama dengan tim-tim perbankan gitu ya, kita undang, nanti sesekali juga memberikan paparan di sini, begitu ya Pak Maduen ya. Kalau memang ada referensi boleh Pak Maduen Iya, diundang, nanti kita bikin sesi khusus Pak. baik. Nanti saya coba bicarakan ya sama Ya, teman-teman. Bahkan mau enggak mereka, ya ya harusnya bisa itu dong. betul betul Pak. Ini masyarakat buka bank di akun di bank itu aja dia udah untung. Iya betul. Nah ini ibu rumah tangga punya potensi 5% Pak. Wow, saya bilang ini ibu rumah tangga cuma gara-gara nggak punya laporan keuangan 2 tahun aja itu, terus akhirnya lewat gitu aja gitu Pak. Gara-gara harus appraisalnya laporan keuangan 2 tahun, terus kemudian harus punya kolateral, harus punya macam-macam gitu kan. Wah, itu saya bilang ini potensinya ya sayang dilewatkan ya. Kalau memang dia komitmen kenapa enggak kan gitu. Ya harusnya ada model baru lah ya, model baru yang bisa menjamin itu. Kadang-kadang gini Pak, sampai ke BI checking juga dicek. Ya BI itu checking benar. gitu ya Pak Ahmad Yani. Ya itu kalau itu benar Pak. Ya BI checking itu sangat benar. Ya di Ya, situlah pas itu Pak. betul. Kalau kita ada kredit card atau apa, di situ kita kena. Ya itu kita alami. Itu Ya kita kita juga akui lah ya Pak ya. Betul. ya Betul Pak Maduen. Ya nanti saya minta kontaknya Pak Maduen ya. Nanti boleh. boleh di kolom chat Pak. Nanti kita coba realisasikan, bantu teman-teman dan kita coba grouping Pak. Ini kayaknya per komoditas perlu kita grouping, teman-teman punya komoditas apa supaya kita nggak bersaing ya Pak Abdillah ya. Supaya ini bisa bisa kolaborasi gimana caranya dan kita bisa seperti Vietnam bersatu gitu loh. Keluar itu udah harganya. Bahkan Vietnam itu nggak mau supply ke satu negara karena harganya diinjak, Pak. Sehingga Ah, mereka itu nggak mau kirim barangnya, benar. Cuma akhirnya mereka lari ke Indonesia itu, si buyernya lari ke Indonesia. Cuma emang di Indonesia emang harganya juga nggak masuk karena dia neken harganya gitu, karena negara itu neken. Nah ini kuatnya Vietnam tuh sampai seperti itu perlu kita contoh gitu. Kalau kitanya sekarang kayak begini, saling berpencar-pencar, nggak bersatu, sedikit gesekan kita langsung mutung dan sebagainya itu gimana gitu kita mau bersatu. Padahal itu untuk kita-kita lagi, nggak apa-apa, rezeki itu maha luas lah, istilahnya kita saling berbagi, nggak apa-apa ya Pak Maduen, begitu kan ya? Pak. Betul sekali, kita saling support, saling ya kita bagi, ada rezeki kita bagi gitu aja. Tapi semakin banyak komoditasnya kan semakin besar juga kita yang kita dapatkan nantinya kan gitu, dengan satu pintu tadi. Indonesia ini sangat subur. Ya, orang perlu makan, dunia ini perlu makanan. Oh, dunia ini Iya, perlu makan. Kita hutan kita sungguh luar biasa hebat yang mereka dapat oksigen. Nah, iya, mereka bisa makan ikan juga. Jangan hanya mereka memberitahu, aduh ini tidak boleh begini, ya kasihan orang-orang. Tetapi kita menjual produk, kita ditekan, nggak boleh dong, kita bilang. Nah, saling iya. menghargai, ya. Saling hargai Misalnya betul. saya punya ikan di negara Bapak butuh ikan, Bapak sudah bekerja mengambil emas di sini. Iya, Bapak mengambil emas atau mengambil apa di sini, ya itu memang bagus, ya karena kita butuh. Tetapi tolong dong ikannya dari kami dong, nelayan-nelayan kami dong, bantu. iya, 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 Dan betul juga sekali. sebaik Pak Yudhistira udah besar, jangan pula Pak Yudhistira getok juga di bawah. Nah Iya, inilah apa? Wah, harapan ini masukannya luar biasa. itu Ya, Pak. artinya di sini teman-teman Pak Maduen udah siap nih ya Pak untuk kalau teman-teman yang mau main bisnis perikanan, mau maklon, mau
bikin merek sendiri, difasilitasi nih ya Pak Maduen ya. Kapan diundang Pak ke sana? Boleh Pak, kapan kita duduk ya, kita duduk ngobrol ya. Kebetulan saya juga tinggal di Jakarta. Kalau Pak Yudhistira di mana Pak? Maaf. Sama Pak, di Jakarta juga Pak. Saya di Jakarta. Kapan ada kita waktu untuk ngopi gitu loh Pak. Betul, betul. Ya, Betul kan? Siap, siap. Nih teman-teman yang seperti ini ya, gunakan kesempatan ini untuk kita saling kolaborasi, saling menguatkan satu sama lain ya. Prospek-prospek apa aja. Nanti kita kita nanti discuss Pak Maduen, nanti kita kita ajak teman-teman untuk ikut bergelut di sini gitu ya Pak ya. Khususnya ya. perikanan ini Pak ya. Betul, betul. Iya, iya. Eh, baik, teman-teman ada yang mau tanya-tanya sebelum kita masuk ke topik ini sepertinya di sini sudah ada rekan-rekan kami, ada Pak Iwan. Bagaimana Pak Iwan? Pak Daniel. Ini partner saya biasanya untuk apa? Jadi moderator nih. Pak Iwan, Pak Daniel, Pak Iwan. Halo, Ah iya. halo Pak Yudi. Halo Waduh, Pak Daniel. asik Hah? banget ngedengerin Asik Pak ya? Yudi Wah, sama Pak Maduen. Waduh, kayaknya ini kita nyimak, dapat nyimak dapat ini ya, inspirasi baru nih kayaknya. Wah, Bukan ini yang kita inspirasi baru, cari-cari sangat, sebenarnya. Bapak pasti sangat, lebih sangat. hebat. Kita kendalanya dari kemarin gitu ya, masalah udah dapat buyer tapi suppliernya maunya titik gitu, bank maunya begitu gitu. Ini dapat pencerahan baru nih dari Pak Maduen ini. Betul, Luar betul Pak Yudi. biasa. Gitu. Gimana Om Daniel kira-kira tanggapannya? Kita ngobras nih Om hari ini. Ngobras ya, baik, Ngobras. siap. Tapi Pak Maduen, mungkin nanti kita juga akan ada kedatangan teman nih Pak Morgan, tapi sepertinya mungkin belum bergabung ya Pak Yudi. Ya, Tapi di sini untuk Pak Iwan, apakah sudah hadir Pak Iwan? Coba nanti tolong Om Daniel hubungin Pak Iwan. Pak Ya. Iwan juga sama. Beliau juga punya Oh, kepedulian tuh Pak Maduen dengan anak-anak oh belajar baik, yang mana beliau juga baik. ah, coba ya Pak Om Daniel. Baik. Coba saya minta waktu sebentar. Saya minta waktu sebentar untuk hubungi beliau Iya, silakan. sekalian dengan Bu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Iya Pak Maher tadi sempat bertanya. Silakan Pak Maher. Ada yang mau ditanyakan silakan. Atau mau Terima di-sharingkan. kasih, saya mau tanya sama Pak Maduen. Yang pertama yaitu untuk trust itu apa sih penjelasannya? Trust ya, belum paham. Terus yang kedua, paham Pak. gimana? Pasti paham kita semua. Kita mau ekspor, masa kita nggak paham? Kita harus bisa semua. Oh, Kepercayaan Pak. terus Kepercayaan Pak. Kepercayaan. Kepercayaan. Terus yang kedua yaitu jika kita jaminkan LC kita apa harus ada tambahan seperti sertifikat tanah atau apa gitu gimana Pak? Terima kasih itu aja. Atau LC-nya aja itu dijaminkan ke bank atau gimana? Terima kasih. Dapat cash gitu ya Pak Maher supaya untuk bisa. Iya. Oke. Gimana Pak Maduen kira-kira Pak Maduen? Nah, di sini Pak, itu yang tadi trust itu kepercayaan ya Pak ya. Nah, kita kalau sudah dipercaya oleh orang, orang itu akan memberikan ke kita. Mereka tidak percaya sama kita, makanya mereka minta jaminan tambahan. Kalau mereka sudah percaya track record kita ya atau komunitas kita, berdasarkan LC ini mereka harus bisa memberikan kemudahan. Oke, kamu sudah layak, tetapi mereka juga melihat, maaf, apakah Maduen ini bisa dipercaya? LC sudah dapat buyer, sudah dapat gombalan, si Maduen sudah masuk. Racun Maduen itu sudah masuk ke orang luar. Mereka sudah percaya ke saya. Bukakan LC. Tetapi pihak bank juga menerima LC ini melihat, oh si Maduen bisa dipercaya. Makanya diterbitkan LC. Otomatis kan bank karena percaya kepada Maduen, maka dapatlah Maduen melalui bank koresponden kita.
Nah, berdasarkan itu kita minta. Saya tidak minta uang tunai, Bapak. Saya mintakan perangkat. Kalau uang tunai, Maduen bisa pergi foya-foya. Setelah poya-poya baru ngerengek-ngerengek lagi. Nah, saya tidak minta uang tunai, saya minta perangkat SKBDN non cash loan. Non cash loan juga ya. Yang tadi surat SKBDN itu sama dengan LC ya. Nah, itu berdasarkan itu kita berikan ke supplier kita. Kalau supplier kita tidak tahu, kita bawa supplier kita ke BCA. Mau BCA di mana, mau BNI di mana, mau di Mandiri di mana. Mereka wajib mendidik. Mereka pihak bank wajib mendidik. Maaf, saya lantam, Pak. Kadang ngomongnya anak Medan, lahir di Medan gitu loh, Pak. Tetapi ya itu benar. Mereka itu pasti akan mendidik kita. Pihak perbankan itu pasti mendidik kita. Nah, berdasarkan itu, Pak. Jadi kita kirimkan SKBDN ke mereka, mereka supply ke kita surat jalannya sudah submit, invoice-nya sudah submit ke bank kita, hari itu juga atau besoknya sudah cair mereka, Pak. Jadi mereka juga nggak usah takut, wah ini nanti nggak cair ini. Misalnya saya belanja sama Pak Maher atau Pak Maher belanja sama saya. Pak Maher sudah bukakan SKBDN sama saya. Saya sudah kirim barang, waduh, ini apa pula ini, nanti nggak cair. Gak usah takut, bank yang jamin kok. Maduen, saya sebagai supplier tadi Pak ya, yang kirim kentang sama Bapak, atau kirim apa sama Bapak, jahe. Nah, saya berdasarkan ini, pihak bank bilang, oke Maduen, kau berikan kepada Pak Maher barang tersebut, saya kirim barang, saya buat surat jalan tanda terima, Pak Maher sudah buat tanda tangan, invoice saya kirimkan ke bank, bank langsung cairkan dalam sehari atau maksimum 2 hari. Kalau saya bilang, saya yang pernah rasakan ya di BCA, BNI Mandiri, itu dalam 1 hari mereka bisa. Mereka bisa, udah masuk ke akun saya sebagai supplier. Jadi saya kan nikmat. Nggak ketakutan. Nggak dikasihkan giro sama Pak Maher, nanti gironya tarsok lagi. Giro kosong. Iya. Nah, seperti itu Pak. Apalagi kalau ada jaminan. Jaminan rumah, itu sungguh luar biasa bagus. Sungguh luar biasa bagus. Yang penting kita jangan gunakan uang itu untuk foya-foya. Kadang maaf, nelayan itu mendapatkan dana beli motor, beli apa. Nah, inilah yang kita harus pantau, didik bersama-sama. Iya, iya, Pak. Itu. Kan kita itu bukan tengkulak, tetapi kita untuk apa kita ditugaskan di dunia ini? Kita hanya dapat gaji. Selama ini kita karyawan, kita juga dapat gaji kok. Kalau itu dapat kita, aduh senang sekali Pak. Puas sekali kita. Hidup kita Pak. Trade kita ini hidup. Trade kita, perdagangan kita itu hidup. Nggak ada bagaimanalah. Gitu loh. Itu Pak. Mohon maaf, ini juga saya baru belajar Pak. Ya. Hanya cuap-cuap. Hanya waktu saya pernah bekerja di perusahaan-perusahaan, itu kita lakukan. Dan pihak banknya juga memberikan kemudahan. Pihak supplier juga memberi kemudahan. Yang sebelumnya ada supplier besar Pak, itu di Surabaya. Beliau itu di salah satu bank, ya ini jangan iklan-iklan, kita nanti kena lagi katanya. Nggak tahu lah ya, ini kita apa adanya kita ngomong. Memang benar. Nah, mereka pada saat kita bukakan SKBDN, mereka bilang, aduh saya nggak mau. Itu perusahaan besar. Kenapa? Karena nanti pencairannya susah. Mereka yang sudah cukup besar dan sudah lama di akun itu, mereka sendiri kesusahan katanya. Kebetulan ya ada pihak salah satu bank itu di pusat, mereka bantu di Surabaya itu, dan pihak Surabaya bank tersebut memanggil nasabahnya. Mereka
punya akun banyak duitnya di sana, tetapi kemudahan itu kenapa tidak didapatkan? Bukan kita sok hebat mau menjadi raja di bank tersebut, tidak. Kita hanya minta kebenaran dan kesempatan kepada kita. Bukan kita mau sombong, wah saya harus diiniin layanin. Enggak. Kita hanya minta kemudahan dan kebenaran. Karena semua kita berutang ke luar negeri. Uang itu berputar di sini. Kalau kita nggak trade, kapan bunga itu bisa dibayar sama pihak mereka? Itulah Pak, ya mohon kebijakan, mohon ya itu yang kita minta. Kita siap kerja. Untuk Kita siap. rekomendasi banknya apa, Pak Maduen? Untuk rekomendasi mau buka akun gitu, ke bank apa untuk rekomendasinya? Ya, kalau saya maaf ya, ke Mandiri, ke BCA, ke BNI, Bapak mau di mana? Kebetulan BCA dan Mandiri itu lagi sayang lah sama kita gitu. Kebetulan ada, bukan kita mau ngasih sogok ke mereka, no way. No way, mereka siap bantu. Nanti kita coba Ya udah, berbicara dengan Pak Yudis, kita duduk ngopi, ayolah kita sambil kita inilah Pak, kita mau nyata, kehidupan nyata. Bapak punya banyak sekali anggota, ya sungguh luar biasa. Aduh Tuhan ngasih rezeki deh Pak sama Bapak dan pahala gitu loh. Itu Pak Yudis sama Iya, Pak Maher. Ya. terima kasih Pak Maduen ini. Gimana Pak Maher kira-kira? Apa jelas Pak? alhamdulillah jelas, paham, Iya. udah paham. Makasih. Jadi mungkin saya coba apa namanya terjemahkan sedikit ya. Pak Maduen berarti SKBDN ini layaknya seperti LC tapi dalam negeri ya Pak ya? Ya Atau kayak Pak. mirip-mirip bank garansi gitu Pak ya? Lebih di atasnya. Wow, lebih di atasnya. Terjemahnya. Baik, baik. Jadi SKBDN ini seperti LC tapi untuk dalam negeri gitu ya, rekan-rekan gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan fasilitas tersebut. Nah, kalau teman-teman sudah punya buyer, terus bayarnya itu dari apa luar negeri dan sudah lengkap semua mekanisme udah dilalui sampai dengan turun invoice gitu kan, udah kita siap ekspor gitu kan, kemudian pembayaran menggunakan LC, terus kita juga bingung nih mau bayar ke supplier yang minta cash pakai apa. Ya udah sekalian sama bank tersebut kita minta SKBDN untuk dibayar supplier tersebut lewat SKBDN itu atau dijaminkan lewat SKBDN itu gitu. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi teman-teman yang nerima LC dari pembeli luar negeri itu harusnya kan mereka openingnya di luar negeri, opening kita misalkan tunjuk bank ininya advisingnya atau bank BNI-nya, beneficiary-nya misalkan apa tadi BCA atau Mandiri gitu ya. Di situ kan kita berarti udah dapat trust satu ya. Kalau kita ada valid buyer yang pakai LC. Nah, setelah itu kita ajukan lagi SKBDN untuk penjaminan ke supplier kita gitu dan minta supplier untuk kirim barang menyelesaikan LC tersebut. Begitu Pak Maduen ya. Benar Pak. Itu trade-nya hidup. Nah, Pos kita soalnya gini Pak Maduen, selama ini yang kita dapatkan informasi atau ilmunya kan eh, apa namanya ekspor itu tanpa modal dan yang diajarkan adalah TT aja telegraphic transfer gitu. Ternyata LC pun bisa kita upayakan gitu Pak ya. Betul, betul. lebih enak Lebih LC aman. kan Pak. Iya, Lebih lebih LC. aman. Lebih nggak deg-degan. Pak Yudi, saya Betul. mau kirim Pak Yudhistira bilang saya Titi Maduen. Tiba-tiba Pak Yudhistira lagi sakit, nggak sempat Titi. Iya, kacau. Sawah Aduh, udah dikejar ibu petani semua digantung Maduen. iya, iya, betul itu Pak, betul. Betul kejadian itu. Pak, kan Iya, nanya semua, mana rumah Maduen katanya, mati kita.
Oke, oke. Pak Madiun nih sebentar nih ada Pak Hengki nih mau bertanya. Silakan Pak Hengki. Kalau Ya, terima kasih Pak Yudhistira atas kesempatannya. Malam Pak Maduen. Saya mau tanya itu coveran SKPDN itu apakah mencakup forwarder juga bisa tercakup Pak? Contohnya kan saya dapat order misalnya lidi sawit Pak 25 ton. Untung saya Rp500 per kilo. Jadi itu marginnya cuma 12.500.000 Pak. Sedangkan LC-nya nanti saya harus bayar supplier dan bayar forwarder. Nanti pencairan bank dari SKPD-nya cuma 70% misalnya Pak Maduen. Jadi gimana itu Pak solusinya? Sedangkan untung saya cuma sedikit gitu Pak. Dari kabarnya kan SKPDN itu tidak bisa cair full gitu Pak. Nah, jadi kita minta di sini Pak, refinance sama ya. Di sini kita minta tolong kacamata pihak bank gitu loh. Apa yang mereka takutkan? Mereka berani menerima SKBLC dari pihak luar. Mereka sudah terjamin enggak? Mereka kan sudah terjamin. Makanya dia dapat memberikan ke kita. Ini Pak Hengki, ini LC-nya sudah aman. Kalau nggak aman, siapa yang mau ngamanin? Tuhan selalu mengamanin kita. Nah, Amin, kita Pak. minta tolong pihak perbankan, kita ceritakan bahwa ini saya harus bayar kepada supplier lidi tadi dan juga biaya forwarding. Nah, kalau biaya forwarding mungkin jumlahnya berapa kecil, kita satukan kepada pihak supplier. Tolong dong pihak supplier kita yang lidi tadi atau siapa ya. Misalnya kita beli lidinya ke Pak Yudhistira, lantas kita belanja forwardingnya ke Pak Ramadan. Nah, di sini kita minta tolong Pak Yudhistira, tolong bayarkan biaya forwarding apa segala macam melalui Pak Yudhistira. Nanti saya bukakan ke Pak Yudhistira semua. Biar mereka juga ada hubungan. Atau kalau kita ketakutan, wah ini nanti dibaca sama Pak Yudhistira, saya bisa ekspor kemana. Nah itu adalah triknya itu nanti. Kita bisa duduk, kita bisa bahas. Nanti mungkin setelah kita duduk sama Pak Yudhistira, ya duduk ngopi, kita panggil pihak ini juga, bagaimana solusinya, apa-apa yang kendala-kendala kita mungkin bisa Pak Yudhistira kita catat sama-sama, ya kita bahas sama perbankan, kita panggil. Masa mereka nggak mau kita berikan order? Artinya kita kalau lewat pintu komunitas belajar ekspor itu udah satu jalan mudah gitu Pak. Jadi kita nanti coba bawa dengan komunitas belajar ekspor, nanti kita berikan fasilitas-fasilitas itu dari komunitas belajar ekspor ke teman-teman. Nantinya ketika nanti bank tahu ini teman-teman adalah anggota komunitas belajar ekspor, mudah-mudahan bisa dapat traceable yang penuh. Cuma benar sekali apa yang dikatakan Pak Maduen, itu salah satu triknya adalah menggabungkan supplier dengan forwarder. Contohnya kalau mau gampang ya teman-teman cari supplier yang memang minta harganya udah FOB shipping point. Jadi mereka yang urus semuanya. Cuma kan kita khawatir akan ketahuan ya data bayarnya karena BL-nya kan mereka yang urus. Ya kita bikin MOU Pak sama si supplier. Artinya mereka kita bikin MOU bahwa itu bayar kita dan bagaimana kita maintain bayar kita dong. Jangan sampai masa ya udah transaksi terus kita diemin bayar kita begitu aja. Enggak, kita maintain Pak, bagaimana kabarnya Sir? Sehat, gini ya nanti next order ya Sir, gini. Dan kita juga maintain supplier kita Pak. Nanti ini ya begini ya Pak, gini. Oh iya baik. Nanti kalau itu bahkan saya ada kerjasama misalkan gitu. Misal nih contoh ya kerjasama dengan satu supplier. Supplier itu mengatakan, oh iya Pak, nanti kalau ada yang masuk dia cari Bapak, saya akan bilang ke Bapak, itu kami komitmen, dia punya etika Pak, tenang aja Pak, mereka punya etika kalau mereka memang supplier besar, nggak mungkin mereka akan bypass begitu aja, apalagi kita punya MOU sama mereka gitu ya, itu bisa kita tuntut lah istilahnya seperti itu. Nah, itu sih sederhana ya, tapi nanti kita duduk bareng Pak Maduen ya, kira-kira apa yang bisa kita sinergikan Pak ya untuk cari solusinya gitu.
Pak Hengki. Siap. Gimana Pak Hengki kira-kira? Ini apa ada Ya, tanggapan, cukup. silakan. Ya. Kalau kendala kita selama ini di daerah, Pak, suppliernya semua istilahnya timbang bayar, Pak. Tidak ada istilah, kan jarak pelabuhan internasional dari tempat kita 12 jam, Pak. Ya, ya. Jadi pengepul atau supplier itu ketakutan itu, Pak, barangnya dibawa jauh dan lama. Oh. Kalau kamu mau beli, timbang bayar. Demikian juga produk kopi dan segala macam. Kalau kamu mau beli, timbang bayar katanya. Jadi saya nggak ada istilah terima LC, nggak ada istilah terima pembayaran FOB. Keluar dari gudang saya, bayar tunai kata dia. Itu kendalanya Pak selama ini. Karena jauh Pak dari kita, dari pelabuhan internasional. Ini terkait komoditas berarti Pak Maduen ini, kalau komoditas di luar pabrikasi Pak. Sinilah Iya, Pak, betul. kita boleh Pak cuap-cuap lagi Pak ya. Di sini kita minta Silakan, kesempatan kepada pihak supplier ya, supaya mereka juga mendidiklah kita. Bagaimana supaya kami ini bisa hidup, membantu mereka juga. Memang mereka itu sudah, supplier-supplier itu sudah terbiasa ya. Mereka sudah tidak mau lagi pusing-pusing kepala. Wah, gua udah yang ini aja udah banyak kok. Ngapain lagi gua pusing-pusing apa segala macam. Nah, disinilah komunitas ini ya, bagaimana nanti supaya mereka juga terbantukan. Pihak supplier juga terbantukan. Misalnya pihak supplier ada kebutuhan apa, nah kita coba. Kita bukan rentenir, tetapi kita mencoba. Kita jadi marketing dari segala marketing gitu loh. Marketing Tuhan juga gitu loh. Nah, marketing dari pemerintah. Ya, tetapi kita bukan macam-macam. Bukan orang macam-macam yang monggo. Ya itulah, oke. Begitulah Pak. Nah, coba nanti kita bahas ya. Nah, ini kan bagus ya, bahwa ada pihak yang nggak mau pusing, saya nggak mau apa, saya yang penting you ada cash, gua kasihkan. Nah inilah perlunya komunitas ekspor. Apa ini? Bagaimana ini? Kita sorongkan, kita minta tolong sama Tuhan, Tuhan akan berikan melalui siapa. Saya nggak pernah tahu, ini saya bisa masuk ke komunitas ini. Tiba-tiba saya lihat YouTube, wih ini cantik ini. Saya coba ini deh, ikut-ikut saja gitu. Karena saya juga nganggur. Kenapa bisa nganggur? Jangan gitu Ya lah, itulah. Pak. Situ. Bapak depositonya kan sudah 4 miliar, Pak. Itulah. Pihak perbankan bisa bantu. Pihak pabrik juga siap bantu gitu loh Pak. Itulah yang kita harapkan. Gitu Pak. Siap Pak. Thank you Pak. Informasinya Pak. Sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Yudhistira kesempatannya. Sama-sama Pak Hengki, senang bisa membantu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya Pak ya. Mudah-mudahan bisnis Bapak lancar, teman-teman juga lancar semua tanpa kendala. Amin ya. Kita doakan bersama.